Jika Anda memahami alam semesta, Anda mengendalikannya dalam sebuah cara. Sekarang kita semua terhubung dengan internet, seperti neuron yang ada di otak raksasa. Tujuan saya sederhana. Ini adalah pemahaman lengkap tentang alam semesta, mengapa itu ada dan mengapa itu ada sama sekali. Saya pikir kita memiliki peluang bagus untuk bertahan cukup lama untuk menjajah tata surya. Saya tidak berpikir umat manusia akan bertahan hidup 1000 tahun mendatang, kecuali kita menyebar keluar angkasa. Saya ingin tahu mengapa alam semesta ada, mengapa ada sesuatu yang lebih besar daripada tidak sama sekali. Saya tidak pernah menjadi yang terbaik di sekolah, tetapi teman-teman sekelas saya pasti telah melihat potensi dalam diri saya, karena nama panggilan saya adalah Einstein. Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ilmu pengetahuan dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan menyembuhkan penyakit. Itu, pada gilirannya, akan mengurangi kerusuhan sipil. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak terburu-buru mati. Pertama, saya memiliki begitu banyak keinginan yang ingin saya lakukan. Saya memiliki begitu banyak yang ingin saya lakukan. Saya benci membuang-buang waktu. Saya ingin terbang keluar angkasa selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah membayangkan itu akan benar-benar terjadi. Penerbangan tanpa gravitasi adalah langkah pertama menuju perjalanan angkasa. Jika Anda percaya pada ilmu pengetahuan, seperti yang saya lakukan, Anda percaya bahwa ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi. Harapan saya berkurang menjadi 0 ketika saya berusia 21 tahun. Segala sesuatu sejak saat itu telah menjadi bonus. Membatasi perhatian kita pada hal-hal terestrial sama dengan membatasi semangat manusia. Orang tidak akan punya waktu untuk Anda jika Anda selalu marah atau mengeluh. Sangat penting bagi saya untuk menulis untuk anak-anak. Tuhan mungkin ada, tetapi sains dapat menjelaskan alam semesta tanpa membutuhkan seorang pencipta. Kita hanya perlu melihat diri kita sendiri, untuk melihat bagaimana kehidupan cerdas bisa berkembang menjadi sesuatu yang tidak ingin kita temui. Bekerja memberi Anda makna dan tujuan, hidup kosong tanpa itu. Dalam dunia yang berada dalam kekacauan politik, sosial dan lingkungan, bagaimana ras manusia dapat bertahan 100 tahun lagi?
Pencapaian terbesar umat manusia terjadi dengan berbicara, dan kegagalan terbesarnya adalah dengan tidak berbicara. Saya menganggap otak sebagai komputer yang akan berhenti bekerja ketika komponennya gagal. Tidak ada surga atau akhirat untuk memecah komputer. Itu adalah kisah peri bagi orang-orang yang takut pada kegelapan. Tidak ada yang lebih besar atau lebih tua dari alam semesta. Menjaga pikiran yang aktif sangat penting bagi keberlangsungan hidup saya, seperti menjaga rasa humor. Tak satu pun yang bisa menolak ide dari seorang jenius yang lumpuh. Tidak ada cara untuk menyingkirkan pengamat kita dari persepsi kita tentang dunia. Tidak ada lubang hitam dalam arti rezim dari mana cahaya tidak bisa lepas hingga tak terbatas. Betapapun sulitnya kehidupan, selalu ada hal yang dapat Anda lakukan dan sukseskan. Masa lalu, seperti masa depan, tidak terbatas dan hanya ada sebagai spektrum kemungkinan. Saya hanyalah seorang anak yang belum pernah dewasa. Saya masih terus menanyakan pertanyaan, bagaimana, dan mengapa ini. Kadang-kadang, saya menemukan jawaban. Ada alasan untuk optimisme yang berhati-hati bahwa kita sekarang mungkin mendekati akhir dari pencarian hukum-hukum alam tertinggi. Bahkan jika ternyata perjalanan waktu itu mustahil, penting bagi kita untuk memahami mengapa itu tidak mungkin. I'm inspired by thirst.